Pesta demokrasi tak hanya menyisakan kegembiraan, tetapi juga duka bagi sejumlah keluarga petugas penyelenggara pemilihan daerah. Di Jawa Barat, KPUD Jabar menyatakan 6 petugas pilkada meninggal dunia. 6 petugas yang meninggal dunia berasal dari daerah Majalengka, Karawang, Kabupaten Bogor, Kabupaten Bandung, dan Indramayu. Petugas teman-teman di penyelenggara kami di tingkatan KPPS paling banyak sebenarnya bukan hanya saja faktor kelelahan, tapi memang ada yang sakit gitu ya, ada yang sakit tetapi karena semangatnya ingin terus tetap melaksanakan tugas sehingga memaksakan. Ada yang beberapa seperti itu, tetapi 6 ini ada masing-masing punya alasan ya, ada yang sakit, tapi untuk yang kecelakaan kan tidak ada ya, hanya rata-rata. Salah satu petugas yang meninggal dunia berasal dari Karawang. Suhendi, anggota KPPS TPS 9 Desa Cibuaya, Karawang, Jawa Barat, meninggal saat bertugas mengawal penghitungan suara Pilkada Karawang. Menurut rekannya, Suhendi sempat mengeluh kelelahan karena bertugas sejak hari Selasa. Suhendi kemudian dirujuk ke rumah sakit menggunakan ambulans. Namun, Suhendi meninggal dalam perjalanan. Almarhum diketahui berprofesi sebagai guru honorer yang mengajar di SMK Yasmin Cibuaya, Karawang. Jenazah almarhum dimakamkan hari ini di TPU dekat rumahnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Selamat siang pemirsa, saling klaim 1 dan 2 putaran hingga saling tuding dugaan kecurangan warnai pilkada di Jakarta. Sementara di Banjarbaru, 78.000 suara pemilih dinyatakan tidak sah. Selain informasi tadi, kami juga akan hadirkan beragam informasi terkini seputar pemilihan kepala daerah serentak sebagai panduan Anda dalam menentukan pilihan. Bersama saya Aulia Wardani, inilah Kawal Pilkada. Kami sampaikan, Anda tentukan. Pemirsa, PKS harus gigit jari usai hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei muncul untuk Pilkada Kota Depok, Jakarta, dan Jawa Barat. Khusus di Depok, kemenangan pasangan Supian Chandra seakan meruntuhkan dominasi PKS selama hampir 2 dekade di kota belimbing tersebut. PKS juga harus legowo karena pasangan yang diusung di Jakarta dan Jawa Barat kalah. Hasil mengejutkan ditujukan sejumlah lembaga survei dalam Pilkada Kota Depok. Pasangan nomor urut 2 Supian Suri Chandra Rahmansyah unggul dari pasangan nomor urut 1 Imam Budi Hartono Ririn Farabi. Salah satunya dari hasil hitung cepat Voxpol, pasangan Supian Chandra meraih 53,19%, sementara Imam Ririn yang diusung PKS dan Golkar 46,81%. Keunggulan Supian Chandra seakan meruntuhkan dominasi PKS selama hampir 2 dekade di Kota Depok. Kekalahan Imam Ririn menjadi kekalahan pertama PKS dalam 18 tahun di Depok. Pasalnya, sejak 2006, Depok dipimpin wali kota yang diusung PKS. Di Jakarta, PKS juga harus legowo. PKS yang bergabung dalam Kim Plus gigit jari karena pasangan yang mereka usung, RK Suswono, kalah melawan pasangan Pramono Rano dari hasil hitung cepat. Padahal pada periode lalu, PKS yang mengusung Anies Baswedan dan Sandiaga Uno menang di Pilkada 2017 menumbangkan petahana Basuki Cahayapurnama. Di Jawa Barat, Ahmad Syaiqo, Presiden PKS yang berpasangan dengan Ilham Habibie, juga harus mengakui keunggulan pasangan Deddy Mulyadi dan Erwan Setiawan. Dari hitung cepat indikator politik Indonesia, pasangan Syaiqo Ilham hanya memperoleh 20,07% suara, jauh di bawah Deddy Erwan dengan 61,16% suara. Padahal Jawa Barat adalah salah satu lumbung suara PKS. PKS pernah berkuasa di Jabar pada 2008 hingga 2018. Saat itu, PKS menempatkan kader mereka Ahmad Heriawan sebagai gubernur. Menanggapi fenomena ini, juru bicara PKS Ahmad Mabruri menyebut kekalahan tersebut merupakan hal biasa. Pihaknya juga mengaku akan melakukan evaluasi internal khususnya di Depok, Jakarta, dan Jawa Barat.
Kekalahan PKS di sejumlah daerah bukan tanpa alasan. Pengamat politik Arief Nurul Imam menyebut, kekalahan PKS bisa jadi karena tokoh yang diusung adalah tokoh-tokoh yang kurang menjual, sehingga tidak mendapat atensi dan dukungan dari pemilih. Masalah internal di PKS dinilai membuat mesin PKS mulai melemah. Khusus di Depok, selama hampir 2 dekade, PKS dinilai tidak punya warisan membanggakan. Kegagalan PKS di Jakarta, Depok, dan Jawa Barat dinilai bisa menjadi momentum positif untuk menata ulang soliditas organisasi partai. Tim iNews melaporkan. Warga Jakarta telah selesai menggunakan hak pilihnya. Kini para calon yang berkompetisi saling klaim Pilkada Jakarta berjalan 1 atau 2 putaran. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung Rano Karno mendeklarasikan menang Pilkada Jakarta 2024 1 putaran. Mereka mengklaim telah mendapatkan 50,7% suara berdasarkan real count KPU DKI Jakarta. Alhamdulillah, dengan penuh rasa syukur dan rasa terima kasih mendalam kepada seluruh warga Jakarta yang telah memberikan hak pilihnya. Untuk itu kami bisa menyampaikan, mendeklarasikan bahwa pasangan calon nomor 3, Mas Prambang Dul, telah memenangkan konsentrasi Pilgub DKI Jakarta dalam satu putaran dengan perolehan 50,07%. Meski pasangan Pramono Rano telah mendeklarasikan kemenangan 1 putaran, namun pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 1 RK Suswono tetap optimis Pilkada Jakarta berjalan 2 putaran. Pasangan Ridho pun bersiap untuk berkompetisi di Pilkada Jakarta putaran kedua. Andaikan ternyata harus 2 putaran, tentu kita terus bersemangat ya, dan berkomitmen untuk menjalankan proses yang kedua ini dengan jujur, dengan integritas, agar yang terpilih betul-betul memiliki legitimasi. Sementara pasangan calon gubernur Jakarta nomor urut 2 Dharma Pangrekun Kunwardana mendapatkan hasil yang cukup mengejutkan. Keduanya memperoleh 10% suara warga Jakarta. Ini adalah skenario Tuhan, di mana otomatis dengan angka tersebut, paslon Dharma Kun menjadi penentu suaranya untuk memenangkan salah satu paslon, baik 1 maupun 3 nantinya. Ini adalah berkat luar biasa, karena kami berdua bukanlah orang yang berlatar belakang politik dan tidak mempunyai basis partai. Kami sungguh-sungguh berjuang untuk seluruh warga Jakarta. Kini warga Jakarta menantikan pengumuman resmi dari KPU atas pemenangan Pilkada Jakarta 2024. Rencananya KPU akan umumkan hasil Pilkada Jakarta pada 16 Desember 2024. Tim Liputan iNews melaporkan. Meski pencoblosan telah usai, namun sejumlah drama masih tersaji dalam gelaran Pilkada Jakarta. Tidak hanya saling klaim 1 atau 2 putaran, Pilkada Jakarta juga diramaikan dengan saling tuding dugaan kecurangan di Pilgub Jakarta. Tunjukin dulu Pak, surat-suaranya Pak, tunjukin dulu Pak, boleh Pak. Tudingan adanya kecurangan muncul dari tim pemenangan masing-masing calon. Tim pemenangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 1, RK Suswono, yakini adanya kecurangan dalam gelaran Pilgub Jakarta. Mereka bahkan membuat sayembara dengan imbalan 10 juta rupiah jika warga melaporkan adanya dugaan kecurangan pada proses pemungutan suara Pilkada Jakarta. Sangat jelas, jadi kami minta seluruh masyarakat silakan tolong dipoto, divideokan adanya kecurangan sembako-sembako yang dibagi agar disampaikan. Kami akan memberikan hadiah sebesar 10 juta. Sementara PDI Perjuangan selaku partai pengusung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 3, Pramono Rano, membantah tudingan ini. Mereka juga mengklaim memiliki bukti dugaan kecurangan dalam Pilkada Jakarta.
kita akan breakdown lagi bagaimana mobilisasi bansos, kemudian bagaimana pengerahan perangkat ASN. Ini akan kita breakdown lagi nanti di Mahkamah Konstitusi. Sementara paslon Jakarta nomor urut 2, Dharma Pangrokun dan Kunwardana, nyatakan menerima hasil Pilkada Jakarta. Diwakili tim sesnya, Dharma Kun ucapkan selamat kepada pasangan Pramono Rano. Pilkada ini akhirnya berjalan satu putaran dan dimenangkan oleh Mas Pram. Tentu saja kami berkepentingan untuk menyampaikan selamat kepada Mas Pram telah berhasil memenangkan suara rakyat Jakarta, dan kami juga berharap dari pasangan kandidat lain yang kemudian tidak berhasil menang itu juga menyampaikan ucapan selamat atau apresiasi yang sama, karena kita juga berkepentingan untuk membangun tradisi politik dan demokrasi yang baik di Jakarta. Berdasarkan data dokumen C hasil KPUD Jakarta dan penghitungan internal PDIP, pasangan Pramono Rano telah berhasil meraih lebih dari 50% plus 1 suara. Sementara, menurut hasil survei internal tim pemenangan pasangan Ridho, perolehan suara paslon nomor urut 3 Pramono Rano Karno hanya mencapai 49,28%. Sementara pasangan Ridho berhasil mendapatkan 40,17% suara. Tim Liputan, iNews melaporkan. Pemirsa, usai jeda kita akan melihat siapa pasangan yang saat ini unggul di penghitungan sementara Pilkada Jakarta. Jangan kemana-mana, tetap di Kawal Pilkada. Anda kembali di Kawal Pilkada, pemirsa. Tingkat partisipasi warga Jakarta dalam Pilkada tahun ini menurun drastis. Bahkan KPUD Jakarta mencatat warga Jakarta yang mencoblos di bawah 60%. Memang menurut pemantauan kami, alur pemilih di TPS agak renggang ya. Tapi kami belum tahu angka pastinya berapa tingkat partisipasi. Tapi untuk Pilkada memang cenderung biasanya lebih rendah dari Pilpres ya. Tingkat partisipasi kami misalnya di 2007 ya, awal 2007 itu sekitar 65%, di 2012 juga 65%-an, di 2017 memang agak tinggi ya, kalau saya tidak salah 78%. Jadi kami sedang merekap juga, tentu saja kami akan melakukan evaluasi kalau memang ada penurunan tingkat partisipasi. Apakah memang disebabkan karena program-program kami yang kurang baik di masyarakat, atau memang ada kondisi tertentu ya, karena saya berkoordinasi dengan beberapa teman di provinsi yang lain. Di provinsi yang lain juga mengalami partisipasi yang tidak terlalu bagus ya. Mudah-mudahan nanti kita akan evaluasi apa-apa hal yang... Pemirsa, Pilkada Jakarta sudah memasuki tahap akhir dan kita akan melihat bagaimana perolehan suara sementara untuk Pilkada Jakarta 2024. Dilansir dari website resmi KPU terkini, suara yang masuk telah mencapai 99,93%. Kita lihat dari paslon nomor urut 1, Ridwan Kamil dan Susono yang mendapatkan suara sebanyak 1.717.245. Sementara paslon nomor urut 2, Dharma Pangrokun dan Kunwardana meraih 458.886 suara. Dan paslon nomor urut 3, Pramono Anung dan Rano Karno memimpin dengan 2.181.939 suara. Sehingga total suara yang masuk 4.358.070 suara, yaitu sekitar 53,3%. Dan dari suara yang masuk, pemirsa, dari paslon Pramono Rano memimpin dengan 50,07%, kemudian disusul dengan Ridwan Kamil Suswono dengan 39,40%, dan Dharma Kun di 10,53%. Sementara jumlah golput di Pilkada Jakarta juga meningkat tajam. Dari data KPU, total daftar pemilih tetap di Pilkada Jakarta ada 8.214.700.
Sementara total suara tidak sah dan golput mencapai 3.855.937 suara atau 46,95% dari total suara. Ya, selanjutnya pemirsa, fenomena menarik terjadi di pemilihan wali kota Banjarbaru. Suara tidak sah mengungguli suara pasangan Lisa Wartono. Tingginya suara tidak sah ini dikarenakan banyaknya warga yang mencoblos pasangan Aditya Said yang telah didiskualifikasi oleh KPU Kota Banjarbaru. Nomor 2 lagi, rusak lagi kan rusak lagi. Nomor 2 lagi, rusak lagi. Pilkada Kota Banjarbaru yang berlangsung di 5 kecamatan dengan total 114.920 daftar pemilih tetap, suara tidak sah berhasil mengungguli pasangan Erna Lisa Halabi dan Wartono. Berdasarkan hasil hitung cepat, suara tidak sah mencapai 78.807 suara, sedangkan pasangan calon Lisa Wartono hanya mendapatkan 36.113 suara. Suara tidak sah ini adalah suara warga Banjarbaru yang mencoblos pasangan Aditya Mufti Arifin dan Said Abdullah yang telah didiskualifikasi oleh KPU Kota Banjarbaru. Nantinya KPU Kota Banjarbaru akan melakukan proses penghitungan resmi berdasarkan jumlah suara sah. Sedangkan jumlah suara tidak sah tidak akan mempengaruhi hasil akhir Pilkada Kota Banjarbaru. Jadi kalau ada yang mencoblos, calon yang dibatalkan atau didiskualifikasi maka menjadi suara tidak sah. Jadi yang dihitung itu adalah suara sah saja nanti. Ya. Karena ini bukan mekanisme kota kosong kawan-kawan. Ya. Jadi berbeda. Ya. Diketahui sebelumnya pasangan Aditya Mufti Arifin dan Said Abdullah didiskualifikasi oleh KPU Kota Banjarbaru setelah dilaporkan ke Bawaslu Kalimantan Selatan atas tuduhan menyalahgunakan jabatan sebagai petahana dalam berkampanye. Dari Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Sairi, iNews melaporkan. Pemirsa, peluang sang gladiator Vicky Prasetyo menangkan pemilihan Bupati Pemalang kandas. Sesaat lagi tetap bersama kami di Kawal Pilkada. Anda kembali di Kawal Pilkada pemirsa. Kota Kosong meraih kemenangan melawan calon tunggal di Pilkada Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan hasil penghitungan cepat. Relawan kemudian melaksanakan nazar mereka untuk mencukur rambut hingga botak secara massal, sementara Mamak menebar beras kunyit sebagai simbol syukur yang mendalam. Relawan Kota Kosong mencukur rambut hingga botak secara massal sebagai bentuk nazar mereka atas kemenangan Kota Kosong melawan calon tunggal Maulan Aklil dan Mas Agus Hakim di Pilkada Kota Pangkal Pinang. Aksi ini dilakukan oleh simpul relawan Kota Kosong yang menamai diri mereka Botak, Barisan Oposisi Kotak Simpul. Berdasarkan penghitungan cepat, Kota Kosong Pangkal Pinang meraih suara hingga 57%. Kemenangan ini menjadi simbol protes bagi sebagian warga yang merasa tidak puas dengan calon tunggal. Semalam penghitungan kita sudah sampai semua C1 100% dikelola oleh media center kita di Rumah Aspirasi Kota Kosong. Kita menang di angka 57% dan hari ini kami membayar nazar untuk sebagai bentuk tanda syukur dan terima kasih kami atas kemenangan kita bersama, kemenangan Kota Kosong, rakyat Pangkal Pinang berdaulat. Tak hanya cukur rambut massal, emak-emak relawan Kota Kosong menebar beras kunyit sebagai sebuah tradisi ungkapan rasa syukur yang mendalam atas tercapainya kemenangan. Nantinya, Kepala Daerah Sementara Kota Pangkal Pinang akan ditunjuk oleh pemerintah hingga pilkada berikutnya diselenggarakan kembali tahun depan. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan. Pemirsa, peluang sang gladiator Vicky Prasetyo menangkan pemilihan Bupati Pemalang kandas. Vicky yang maju bersama dengan Muhammad Suwendi harus mengakui keunggulan pasangan nomor urut 3 dalam hasil hitungan cepat KPU. Sebagai saksi-saksi sejarah dan pelaku sejarah terjadinya revolusi Pemalang.
Dalam hitung cepat KPU, Vicky Prasetyo gagal menangkan Pilkada Pemalang. Pasangan Vicky Suwendi harus mengakui kemenangan pasangan nomor urut 3. Melalui media sosialnya, Vicky mengucapkan terima kasih kepada relawannya. Tak lupa, Vicky mendoakan pemenang Pilbub Pemalang bisa membawa kemajuan bagi Pemalang. Sementara pemenang sementara pemilihan Bupati Pemalang, yaitu paslon nomor urut 3, Anom Widiantoro dan Nurholes, siap membangun Pemalang. Saya sebenarnya pengen jadi artis juga, cuman belum aja. Ya sama lah ya, mau artis mau nggak sama. Kita prinsipnya untuk masyarakat Pemalang, mana yang terbaik, dan alhamdulillah masyarakat Pemalang memilih kami, paslon 03. Ini menjadi amanat tersendiri lah buat paslon 03. Meski unggul dalam hitung cepat, para paslon yang berlaga masih menunggu hasil resmi dari KPU. Dari hasil hitung sementara, paslon nomor urut 1, Vicky Prasetyo Muhammad Suwendi, mendapatkan 19,38%. Paslon nomor urut 2, Mansur Hidayat Bobi Dewantara, mendapatkan 36,21%. Sedangkan paslon nomor urut 3, Anom Widiantoro Nurholes, unggul dengan 44,42%. Menariknya, menurut data dari KPU Kabupaten Pemalang, tingkat partisipasi di Pilkada tahun ini rendah. Hanya 50 hingga 60% warga Pemalang yang menggunakan hak pilihnya. Dari Pemalang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Pasangan calon nomor urut 2 di Pilbub Indramayu, Jawa Barat, Luki Hakim dan Syaifuddin berhasil unggul berdasarkan hasil hitung cepat. Luki dan Syaifuddin unggul 67,28%, jauh di atas para paslon lainnya. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup Kawal Pilkada hari ini. Saya Aulia Wardani dan kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Kawal Pilkada kami sampaikan, Anda tentukan. Ratusan simpatisan pendukung dan relawan pasangan artis Luki Hakim Syaifuddin mendeklarasikan kemenangan paslon nomor urut 2 dalam pemilihan Pilkada Pilbub Indramayu berdasarkan hasil hitung cepat. Di mana berdasarkan hasil hitung cepat, paslon Luki Sae memperoleh suara 67,28%. Sementara pasangan Nina Agustina Tobroni memperoleh suara 25,62% dan pasangan Bambang Hermanto Kasan Basari memperoleh suara 7,10%. Atas pencapaian ini, Luki Hakim pun bersyukur dan berterima kasih kepada seluruh partai pengusung, relawan hingga masyarakat Indramayu atas kepercayaan yang diberikan kepada dirinya untuk memimpin Indramayu 5 tahun ke depan. Tidak menggunakan money politik, ada kos-kos politik yang kita keluarkan untuk akomodasi, untuk operasional, tapi kami tidak membagi-bagikan uang, amplop, kami tidak lakukan itu. Dan ini bukti nyata, perolehan suaranya sangat banyak, masih ada relung di hati masyarakat Indramayu, di mana mereka, masyarakat Indramayu, memiliki welas asih, kepedulian kepada masyarakat, kepedulian kepada Indramayu masa depan. Jadi mereka datang ke TPS, nyoblos tanpa diiming-imingi money politik, tanpa uang es, tanpa uang apapun. Mereka datang ke TPS dan nyoblos Luki Sae. Alhamdulillah, ini perolehan suaranya. Dengan keunggulan telak lewat hitung cepat, Luki Hakim dan Syaifuddin diprediksi akan memenangkan Pilkada Indramayu 2024 1 putaran. Dari Indramayu, Jawa Barat, Iskandar, iNews melaporkan.